Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Keviano Paramanuriadi dengan NIM 20240610155. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul Pro Kontra Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Ancaman Terberat dan Solusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Tegar Wahyu Wicasana, NIM 2024-06-10-151. Nah, yang udah dibahas dari teman saya tadi judulnya, artikel ini membahas sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara dan IKN terhadap sumber daya alam di Kalimantan Timur, serta solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Latar belakang dari penelitian ini adalah keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur melalui pembangunan IKN. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Namun, di sisi lain, pembangunan IKN juga menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi memberi dampak besar terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ancaman terbesar terhadap sumber daya alam akibat pembangunan IKN, menganalisis kerangka hukum yang berlaku, serta memberikan solusi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis pengaturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ancaman pertama yang dibahas dalam artikel ini adalah deforestasi atau pengurangan kawasan hutan. Pembangunan IKN membutuhkan lahan yang sangat luas sehingga berpotensi menyebabkan berkurangnya tutupan hutan di Kalimantan Timur. Padahal, hutan Kalimantan memiliki fungsi yang sangat penting, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, menyerap karbo, dan menjadi habitat bagi berbagai satwa langka. Jika deforestasi terus terjadi, maka resiko kerusakan lingkungan akan semakin besar. Ancaman kedua adalah ekspansi industri pertambangan batubara. Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia. Aktivitas pertambangan yang terus dapat memperparah kerusakan lingkungan apabila tidak diawasi dengan baik. Selain itu, masih banyak ditemukan lubang bekas tambang yang belum direklamasi secara optimal. Kondisi ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Ancaman ketiga adalah perluasan perkebunan kelapa sawit. Meningkatnya aktivitas ekonomi akibat pembangunan IKN berpotensi mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Akibatnya, kawasan hutan dapat menjadi kekurangan dan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pemberian izin penggunaan lahan. Ancaman berikutnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Kalimantan dikenal sebagai habitat berbagai satwa endemik seperti orangutan Kalimantan, bekantan, dan berbagai spesies langka lainnya. Pembangunan infrastruktur dalam skala besar dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa tersebut. Jika tidak dikelola dengan baik, populasi satwa liar dapat terus menurun dan bahkan terancam punah. Selain masalah lingkungan, artikel ini juga menyoroti konflik agraria dan hak masyarakat adat. Beberapa kelompok masyarakat adat telah lama tinggal dan menggantungkan hidupnya pada wilayah yang kini menjadi kawasan pembangunan IKN. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap dihormati dan dilindungi selama proses pembangunan berlangsung. Dari sisi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi
yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan penegakan hukum. Beberapa aturan yang belum mampu memberikan perlindungan lingkungan secara efektif.